Sementara itu ada yang menarik dari sidang kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri Denpasar kemarin. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menghadirkan 2 orang yang salah satunya berstatus terpidana kasus pemalsuan akte autentik sehingga harus mendekam di lapas Kerobokan selama 4 tahun penjara. Dengan pengawalan ketat polisi dan petugas lapas Kerobokan, seorang terpidana kasus pemalsuan akte otentik bernama Imade Sumantre datang sebagai saksi ke Pengadilan Negeri Denpasar. Warga binaan dengan vonis hukuman 6 tahun penjara ini sempat membuat emosi majelis hakim. Sumantre kerap kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kuasa hukum tergugat Agus Samijaya maupun penggugat Ahmad Roa, sehingga hakim anggota Angeliki Handayanide harus pelan-pelan menjelaskan kepada saksi agar mudah dimengerti dan menyampaikan keterangan sesuai yang diketahui. Saksi berusia 75 tahun ini juga memiliki gangguan pendengaran, sehingga Sumantre harus duduk mendekat saat berbincang dengan majelis hakim. Sebelumnya kehadiran Sumantre sebagai saksi sempat ditolak karena pernah dilaporkan pihak tergugat karena memalsukan akte otentik dengan dalih sertifikat hilang. Setelah sertifikat pengganti terbit, Sumantre justru menjualnya ke pihak lain. Sumantre diduga memiliki konflik kepentingan dengan tergugat. Meski menolak, proses pemeriksaan saksi tetap berjalan. Kuasa hukum tergugat juga keberatan keberadaan asisten kuasa hukum penggugat bernama Arvel Mulya Pratama karena belum disumpah sebagai pengacara hingga harus keluar dari ruang sidang. Selain menghadirkan terpidana kasus pemalsuan sebagai penggugat, Nyoman Siang juga menghadirkan saksi yang masih ada hubungan kerabat, yakni Wayan Dharma. Siang pernah berseteru dengan Dharma hingga berujung laporan atas dugaan kasus pemalsuan silsilah dan pajak ke Polda Bali hingga Dharma ditetapkan sebagai tersangka. Namun status tersangka yang disandang Dharma tidak bertahan lama. Penyidik menghentikan kasusnya alias SP3 karena tidak terbukti melakukan pemalsuan surat. Sidang akan dilanjutkan 23 Agustus mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Dari Denpasar, Tim Liputan iNews melaporkan.